Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evantia Pilhertina, mahasiswi semester 3 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang checks and balance dalam pembagian kekuasaan sebagai upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu negara. Sebelum membahas tentang check and balance, di sini izinkan saya untuk menjelaskan apakah itu teori pembagian kekuasaan dan apa kaitannya dengan check and balance di dalam negara, terutama negara kesatuan Republik Indonesia, untuk mencapai tujuan dalam bernegara, yaitu mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Pembagian kekuasaan muncul oleh Montesquieu yang mengatakan bahwasannya teori pembagian kekuasaan itu sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas atau sistem pemerintahan dalam sebuah negara, yang biasa disebut dengan teori trias politika atau trias politika. Jadi adanya pembagian kekuasaan menjadi 3 bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan seiring perkembangan zaman pada saat itu, banyak tokoh bermunculan membahas tentang teori yang disampaikan oleh Montesquieu, yang akhirnya menjadikan 3 pembagian teori kekuasaan ini menjadi pembagian kekuasaan secara vertikal, horizontal, material, dan formil. Menurut fungsinya sendiri dari 3 pembagian teori ini, legislatif yaitu bertugas untuk membentuk perundang-undangan, contohnya di negara kita yaitu DPR, dan lembaga eksekutif yaitu yang melaksanakan perundang-undangan yaitu presiden dan para menterinya, dan yang terakhir yudikatif yang bertugas untuk mengawasi perundang-undangan. Yang di Indonesia sendiri eksekutif dipegang oleh Mahkamah Konstitusi dan juga lembaga pengadilan-pengadilan yang ada di negara Republik Indonesia. Nah, lalu apa teori check and balance itu? Ketika semua alat kelengkapan negara tadi yang sudah diberikan tanggung jawab dan pembagian kekuasaan akan mencapai sebuah kestabilan dan juga bisa mengimplementasikan tugas mereka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat apabila mereka semua lembaga-lembaga negara bisa menjalankan tugasnya masing-masing sesuai undang-undang yang telah berlaku dan menjadikan hukum sebagai pagar dan juga aturan yang ditegakkan seadil-adilnya tanpa berlebihan ketika menjalankan sebuah amanah atau tanggung jawab dari setiap lembaga pemerintahan yang sudah diberikan tugas secara masing-masing tadi. Terjadinya checks di sini adalah saling mengawasi antar lembaga satu sama lain. Dan balance di sini adalah keseimbangan. Jadi keseimbangan di mana antar lembaga tersebut menjalin sebuah kerjasama yang solid tanpa melanggar aturan dari setiap undang-undang dan tugas yang mereka miliki. Lalu apabila salah satu dari 3 pembagian kekuasaan ini atau lembaga ini melenceng ataupun berlebihan dalam menjalankan tugasnya dan bahkan melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan atas kewajiban dan tugas-tugas mereka, maka disinilah titik di mana keseimbangan tersebut akan menjadi tidak seimbang dan bahkan akan memunculkan konflik bagi negara itu sendiri. Karena
paling terpenting adalah lembaga negara adalah contoh bagi warga negaranya. Apabila para pembuat undang-undang, para pembuat hukum, para penjaga hukum dan pelaksana hukum bahkan tidak melaksanakan hukum yang mereka buat sendiri ataupun bahkan melanggar, lalu bagaimana dengan warga negara dan masyarakatnya? Secara logika bisa kita analogikan bahwasannya lembaga negara dan juga alat kelengkapan negara di sini adalah bentuk dari pembagian supaya bisa mencapai tujuan bersama dalam suatu negara. Dalam teori pun tujuan bernegara adalah mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan terhadap warga negara. Maka disitulah dibentuk sebuah pemimpin, dan juga karena pemimpin tidak bisa berdiri sendiri, maka dibentuklah organisasi yang membantu pemimpin ini yang dalam sejarahnya menjadi pemerintah. Dalam setiap perjalanan kemajuan bangsa dan negara pasti ada di masa puncak kejayaan mencapai kesejahteraan dan keadilan, karena semua lembaga negara dan alat kelengkapan negaranya sadar bahwasannya apa yang mereka miliki adalah sebagai tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya. Maka di saat itulah mereka akan berusaha menaati apa yang mereka buat dan memberikan pelayanan terbaik sesuai hukum atau undang-undang yang mengatur mereka atau lembaga negara tersebut untuk menjalankan tugasnya. Namun akan terjadi ketidakseimbangan dan konflik bahkan pada puncaknya ataupun peperangan apabila salah satu atau banyak dari lembaga tersebut tidak menjalankan bahkan melanggar peraturan undang-undang itu sendiri. Jadi kita sebagai warga negara tidak boleh acuh terhadap apa yang pemerintah lakukan. Kita menjadi pengawas terhadap pemerintah, namun juga bukan menghakimi pemerintah, tetapi kita bersama-sama mengawal pemerintah dan juga pemerintah memberikan hak terhadap warga negara. Jadi pemenuhan terhadap teori hak dan kewajiban antara lembaga negara, teori kekuasaan, dan juga hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap pemerintah atau penguasa supaya terjadi keseimbangan di antara keduanya dan terciptalah sebuah kesejahteraan dan keharmonisan dalam suatu negara untuk mencapai kemajuan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.